S5 tahun berapa? Aduh gantengnya. Saya dia ya. Lancer Kok kayak lunak banget ya badannya. Mungkin ras dapat kali ya. Wih, ras. Iya, ras dapat. Aku lupa ada mobil yang namanya ras. Pertimbangannya di jumlah istrinya dulu ya. Kalau istrinya 1, Baleno kayaknya cukup ya kok ya. Tapi kalau istrinya 2 atau 3 kayaknya Avanza lah. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 61. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat. Lu gimana? Super. Lemes nggak? Enggak dong. Ngantuk nggak? Enggak dong. Seperti biasa kok kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Domo Transmisi yang telah menuliskan hashtag obsesi di kolom komentar YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi, percintaan, bisa tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi dan ya kita bahas di video-video berikutnya. Tanpa berapa lama lagi kok. Dari @navalfebrianto 9369 hashtag obsesi. Ada dana 200. Ini 200 apa nih? Juta lah. Juta kayaknya. Mending apa aja 2017 second Baleno New atau Agya New untuk mobilitas family antar kota dan dalam kota. Pajero lah. Bener gak sih Pajero? Kalau pribadi sih sebenarnya gue pilih Baleno New. Baleno New. Baleno yang paling baru ya modelnya itu. Kalau yang manualnya dapat loh secondnya segini. Manualnya ya? Iya, tapi kalau maticnya ya nggak tahu ya, hoki-hokian lah kalau yang ada yang jual BU. Oh iya, bisa dapat. benar. Tapi kalau yang manualnya dapat nih Baleno New yang udah ganti muka lagi ya. Yang paling baru. Cakep sih itu. Kalau Avanza 2017 masih rasa Avanza lama. Iya, walaupun udah dual VVT ya. Iya. Walaupun udah dual VVT. Masih rasa-rasa Avanza lama. Pasti agak limbung-limbung gimana ya kan. Terus Pasti apalagi ngeden-ngeden gimana gitu. cuma kalau untuk bawa penumpang lebih banyak Avanza pasti. Pilihannya Iya, kan benar. Avanza, Baleno sama Agya. Bawa penumpang lebih banyak otomatis pasti pilihnya Avanza. Tapi kalau nggak ada pertimbangan terlalu banyak yang dibawa, Baleno oke sih dibanding Agya. Iya, mungkin kita harus tanya dulu dia istrinya 1 atau 2 ya. Kalau istrinya 2 nggak bisa dong. Pertimbangannya di jumlah istrinya dulu ya. Kalau istrinya 1, Baleno kayaknya cukup ya kok ya. Tapi kalau istrinya 2 atau 3 kayaknya Avanza lah. Dari Herman Wituyux hashtag obsesi. Tanya dong, kok masukkan mobil baru yang budget max 300 juta. Kurang atau lebih dikit RWD atau AT paling recommended. Kalau bisa di merek Toyota, Honda. Makasih kok. Honda RWD apa? Nggak ada Honda RWD. Honda yang AT sekarang apa? Honda yang AT sekarang nggak ada. Berarti pilihannya di Toyota. Toyota berarti. Kalau Toyota, Genik sudah FWD. Iya, FWD. Kenapa nggak coba Suzuki gitu? Kayak Suzuki. RWD Pertimbangan ya baru. mungkin second Tribon ya. Second Ribbon. Toyota Honda kan. Toyota atau Honda. Terus RWD kalau bisa AT. Iya. Honda cari di mana? Honda udah nggak ada AT. Toyota paling. Toyota budget 300. Mungkin ras dapat kali ya. Wih, ras. Iya, ras dapat. Aku lupa ada mobil yang namanya ras. Ras dapat. Atau kalau mau lebih enak sebenarnya ambil Ribbon. Tapi second sih jatuhnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang unitnya masih bagus kan ya. Iya, betul. Jauh lebih enak loh. Jauh lebih nyaman. Ras itu berarti mini Fortuner. Udah next ya kok ya. Dari @hasdours hashtag obsesi. Ko Freddy dan Bang Arya mau tanya, transmisi Matic Innova lama udah di overhaul tapi masih agak jeduk dikit waktu pindah dari N ke D. Itu kenapa ya? Soalnya baru pakai pertama kali untuk transmisi Matic. Makasih Ko Freddy dan Bang Arya. Semoga sehat selalu. Ini Innova lamanya bensin atau diesel? Diesel. Ya kan? Kalau diesel memang kan kadang torsinya kan agak Tinggi, gede. ya, dia Waktu agak masuk gede. N ke D memang agak ada dorongan. Iya, ada dorongan. Tapi kan kita mesti tahu, mesti peka. Ini dorongan karena mounting atau kopel atau gantungan kopel. Kita mesti tahu dulu ini Innovanya apa. Kalau Innova bensin harusnya masuk N ke D nggak ada. Iya, Ya kan? Nggak kayak yang diesel. Betul nggak? Betul. Udah kenyang kan coba itu kan? Iya, udah makanan sehari-hari. Maksudnya Innova lama kalau bensin kan soalnya kan gue pakai itu. N ke D itu kalau kita injak remnya tepat nggak ada. Nggak ada. Nah kecuali kita injak remnya kayak nggak niat gitu. Iya, Nggak itu niat lebih berasa ada ininya. Nggak niat injek
pasti N ke D kan dia udah isi, udah ada dorongan. Nah, pasti akan terasa itu. Mesti dicek dulu lah, ini maksudnya rasanya agak ngejeduk dikit. Itu bisa dari kopelnya, bisa dari gantungan kopel, bisa dari mounting transmisi, ya kan? Nah, itu mesti dilihat dulu. Ini kan dia udah habis overhaul nih. Bisa juga dari setelan inhibitor. Oh, inhibitornya. Agak nggak tepat juga bisa. Oke. Mudah-mudahan kebantu jawabannya. Oke, next ya. Yuk. Dari @Arya Marga. Namanya sama. Terus marganya apa nih? Arya warganya. Saya Obsesi bertanya dan Bang Arya dan Ko Freddy. Saya berencana mau meminang Suzuki Aptiv Area Matic 2018. Arena. Oh iya, Arena. 2008 sampai 2012 untuk mobil pertama. Menurut berita yang beredar, untuk transmisi versi Matic-nya sering makan oli. Haus kayaknya. Apakah benar seperti itu? Dan mohon bahas juga mengenai transmisi Matic-nya, apakah termasuk ringkih atau bandel, tidak mudah rusak dalam kurung. Mohon penjelasan mengenai hal tersebut Bang Arya dan Ko Freddy. Terima kasih. Semoga terbaca ya, amin. Amin. Ini doanya dijamah nih sama Tuhannya nih. Berarti ketika mau membeli mobil ini dapat jangan dulu dari suhu Freddy. Anjay. Kadang-kadang Aptiv Arena makan oli itu apa penyebabnya? Kalau di mesin panas, kalau di mesin. Ya, tapi kalau di Matic dia nggak makan oli. Iya. Kecuali ada bocor. Betul sekali. Untuk mobil ini transmisinya sama dengan Innova bensin yang lama. Sebenarnya ini transmisinya bandel. Paling keluhannya biasanya masalahnya sering di solenoid karena solenoidnya ada yang lemah. Nanti keluhannya tarikannya berat, ya kan? Untuk start awal berat. Nah itu biasanya masalah Innova bensin itu. Tapi mesti balik lagi lihat, mesti tes dulu. Matic-nya sebenarnya bandel karena basicnya sama kayak Innova bensin, ya kan? Kalau misalnya ada kebocoran, berarti kebocorannya harus diperbaiki. Betul sekali. Kalau nggak diperbaiki, cuma tambah oli, itu nggak nyelesain masalah. Betul, itu namanya menunda masalah. Nah, kalau misalnya sudah bocornya terlalu banyak dan Matic dipakai jalan tanpa oli yang cukup, iya. Nah itu efeknya nanti baru fatal. Rungkat. Jadi jangan salahin Matic-nya cepat rusak, padahal ada kebocoran. Betul sekali. Cara pakai, cara rawat, nentuin juga umur dari transmisi. Betul. Pakainya nggak karuan, nggak dirawat, ya masalah. Wassalamualaikum. Lagi. Kalau untuk ngomongin Matic-nya Aptiv Arena 0372 LE, sama kayak Innova bensin. Bandel. Oke, masalahnya tadi udah disebut. Oke, next ya. Terakhir, last but not least, anjay. Dari Arian Taufan. #obsesi. Ko Freddy tanya dong, CVT Lancer CS5 oke nggak ya? Sebenarnya mobil CS5 ini tahun berapa? Aduh gantengnya. Sedia kayaknya. Dia ya. Lancer Kok Sedia. kayak lunak banget ya badannya? Lancer Sedia, mesin 1,8 SOHC. CVT-nya sebenarnya bandel, tapi kalau sudah sekali rusak, spare part-nya agak susah. Ada temen minta tolong cariin piston Matic-nya Lancer ini. Kodenya F1C1. Ini agak susah. Coba lu buka. Nah, ini bener nih. Lancer Nih, Sedia. mesinnya masih yang kayak gini tuh. Sedia ya, CS5 Iya. sampai 2010. Nggak tau kenapa ya, bentukan mesin kayak gini tuh dipakai Honda sama Toyota tuh cuma sampai, kalau Toyota tuh mungkin all new Corolla, kalau Honda mungkin sampai Cielo. Vario juga masih gini. Iya, Vario juga masih gini. Nah, tapi maksudnya di tahun 2010 tuh mesinnya udah pada ganti semua kok. Jadi kalau di Honda tuh jadi bentukannya lebih ada coil lah. Udah bahas CVT-nya mah sebenarnya awet-awet aja. Cuma kalau udah sekalinya rusak kayaknya agak susah deh cari spare part-nya. Paling itu sih. Soalnya ada temen nitip cariin piston F1C1 untuk Sedia. Baru banget kemarin dia minta tolong. Oke lah, udah mau jam sholat Jumat ya guys, jadi kita cukupin dulu untuk video obsesi kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic, tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang tinggal di atas sekitar Kelapa Gading atau Jakarta Pusat ya kok ya, atau Bekasi, Kalimalang, terus Kerawang, Cikarang, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Pegangsaan 2. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro dan Tangerang, BSD, Alam Sutra, terus Banten, itu bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di apa ya kok namanya? Bintaro. Oh ya, Bintaro. Buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bandung, kita juga udah ada Domo Transmisi Padalarang. Nah, terakhir buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jawa Timur, Lontar, Surabaya, Mojokerto, Malang,
Semarang. Nah itu bisa langsung datang aja ke Domo Transmisi yang ada di Jalan Raya Lontar. Oke, paling segitu aja di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Metik. Domo Transmisi, dokternya Metik.